Halo anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Fatimah, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, kita bertemu lagi di materi terbaru. Kemarin kalian sudah bertemu atau mengikuti pembelajaran dari Ustadz Ilham, yaitu drama. Nah, sekarang akan dilanjutkan, yaitu dengan buku fiksi, non-fiksi. Maka dari itu, kali ini Ustazah akan membahas mengenai materi baru kita. Apa itu? Ayo kita simak bersama-sama. Oke, kali ini Ustazah akan menampilkan sebuah PPT. Nah, ini PPT bawaan. Silahkan sekalian kalian buka bukunya, yaitu buku paketnya itu halaman, ini ya materi terbaru, halaman 200 ya. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 200, yaitu judulnya adalah mengeksplorasi jendela dunia, yaitu bab ke-9. Nah, pada materi kali ini, Ustazah akan menerangkan sekaligus menjelaskan sesuai dengan buku paket kalian atau buku pendamping kalian ya, yaitu mengenai perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar apa itu fiksi, apa itu non-fiksi. Fiksi itu adalah imajinasi, kalau non-fiksi berarti itu ilmiah atau bukan imajinasi. Jadi secara pengertiannya yaitu non-fiksi itu adalah, buku non-fiksi adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan fakta. Jadi isinya itu fakta. Contohnya apa? Ya ini, buku paket kalian ini. Ini namanya buku non-fiksi ya, atau sesuai dengan data-data, sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Buku pelajaran kalian itu termasuk buku non-fiksi. Informasi yang disajikan itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di kehidupan nyata. Dengan demikian, informasi tersebut secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti ini, biasanya keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan itu dari segi penulisnya. Penulisnya itu pasti ada gelarnya. Berarti memang dia itu sudah memiliki nama lah. Istilahnya keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Terus contohnya kalau buku non fiksi itu ya ensiklopedia seperti itu. Nah, kemudian contoh fiksi. Kita cari dulu pengertiannya fiksi. Fiksi tadi adalah imajinasi ya anak-anak. Jadi kalau buku fiksi itu adalah hasil imajinasi yang dituliskan dalam sebuah karangan sesuai dengan sifatnya yang merupakan karya rekaan. Contohnya apa? Ya novel, komik. Kalian kan tentu pernah membaca novel, pernah membaca komik. Oh, pernah dengar. Kalau belum pernah baca mungkin pernah dengar, oh novelnya Harry Potter. Nah, itu termasuk buku fiksi. Oh, novelnya Lima Sekawan itu termasuk buku fiksi. Komik Naruto, komik Attack on Titan. Nah, seperti itu. Itu merupakan karya fiksi. Nah, dalam membaca sebuah buku seperti ini, itu kita dapat menggunakan metode SQ3R. S-nya itu pertama adalah survei, yang kedua itu adalah question, yang ketiga adalah read, yang keempat adalah recite atau recall. Nah, kemudian yang kelima adalah review. Itu nama metodenya adalah SQ3R. Di buku kalian itu sudah dijelaskan secara rinci ya. Metode SQ3R ini ada di halaman 207. 207 anak-anak, 207. Nah, di situ dijelaskan bahwa survei itu adalah memeriksa, kemudian meneliti atau mengidentifikasi seluruh teks. Jadi yang pertama itu kita melakukan survei dulu. Kita periksa dulu ini bukunya berapa halaman, kemudian diteliti ini karangannya siapa. Nah, terus kemudian secara keseluruhan dibuka ini ada berapa babnya. Seperti itu. Jadi disurvei dulu bacaannya. Jadi dilihat dari judulnya, identifikasi bukunya, identitas bukunya, kemudian sinopsisnya pada sampul belakang. Otomatis kalau kalian mau membeli novel, biasanya seperti itu ya. Dilihat dulu judulnya, judulnya menarik. Ini pengarangnya siapa ya? Nah, kemudian dilihat sinopsisnya seperti apa. Nah, itu kita melakukan survei dulu yang pertama. Nah, itu tujuannya ada di halaman 207. Itu untuk apa tujuannya? Yaitu pertama, menangkap maksud nama.
menangkap makna dengan cepat. Jadi, oh berarti biasanya buku itu melambangkan isinya. Misalnya judulnya di situ seperti ada di halaman 205, sengsara membawa nikmat. Oh, berarti nanti bab-babnya mengenai mungkin kesedihan, kesengsaraan, tetapi di situ bisa diambil hikmahnya seperti itu. Jadi kita tangkap dulu sebuah makna itu dari judulnya atau bisa menangkap makna dengan cepat. Nah, kemudian mendapatkan abstraksi gagasan umum. Kemudian mengetahui ide-ide penting. Jadi ide-ide penting, ide-ide pokoknya. Oh, ini kira-kira nanti yang bisa dibahas ini. Nah, oh dari buku ini ternyata ini terdiri dari beberapa bab, banyak bab. Oh, ini bagus ini. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian memahami susunan bacaannya. Jadi dipahami dulu susunan bacaannya, mudah dimengerti apa enggak. Biasanya kita lihat, biasanya kalau mau beli novel ya, itu dilihat dulu. Oh, halaman pertama kok bahasanya udah jelimet, biasanya kita akan mengurungkan diri untuk membeli. Oh, halaman pertama kedua bisa dipahami, berarti kita bisa memutuskan membeli. Itu namanya survei dulu. Kemudian menumbuhkan minat membaca. Otomatis apabila bahasanya mudah dipahami, minat membaca kita pun juga bisa terpatik ya, seperti itu. Nah, mau kita survei pun juga, oh nggak masalah. Ini tadi udah tak lihat sekiranya bagus, kita beli. Nah, seperti itu. Memudahkan mengingat lebih banyak dan memahami lebih mudah. Ya, otomatis secara apabila kita melakukan survei ini, ya kita itu lebih ingat dan di situ bisa lebih paham. Oh, ternyata nanti isinya tentang seperti ini. Nah, kemudian itu question. Question itu apa? Menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Jadi menyusun pertanyaan-pertanyaan, tetapi isinya itu mempertanyakan buku tersebut, bukan mempertanyakan sih, menyusun pertanyaan sesuai yang ada di buku tersebut. Misalnya di situ, bersamaan dengan metode pertama, pembaca dapat mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan dari judul, subjudul, atau subjudul-subjudul. Nah, kata tanya yang dapat digunakan itu adalah 5W1H tentunya. Oh, ternyata misalnya buku fiksi ya. Oh, ini tokohnya tentang siapa sih? Kapan terjadi? Di mana? Mengapa kok bisa jadi seperti ini? Alurnya seperti apa? Nah, seperti itu. Itu question, bisa diambil dari question tersebut. Kemudian read. Read itu adalah membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disusun. Berarti setelah kita melakukan question, oh ini tentang apa sih bukunya? Nah, itu nanti kita bisa mendapatkan jawaban itu dari read, dari proses kita membaca. Nah, jadi kita itu aktif membaca, tidak hanya sekelebat-sekelebat, tetapi di situ mulai didalami. Mulai ya lebih dari sekedar mempertanyakan untuk mendapatkan jawaban. Nah, pada tahap ini, silahkan dibuka halaman 207 ya anak-anak. Pada tahap ini, teks dibaca bagian demi bagian untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang dibentuk berdasarkan judul-judul bagian atau pertanyaan lain yang muncul sesuai dengan topik bacaan. Pembaca harus fokus pada penguasaan ide pokok serta informasi penting yang mendapat ide pokok, yang mendukung ide pokok. Nah, jadi di situ. Jadi jelas dari survei kita kemudian menyusun pertanyaan, kita baca untuk mendapatkan jawaban tersebut. Kemudian kita melakukan recite atau recall, yaitu menjawab dan menghafal setiap isi setiap jawaban yang telah ditemukan. Jadi setelah tadi kita itu menyusun pertanyaan, nah otomatis dengan kita membaca kita kan mencari jawabannya. Nah, akhirnya kita akan menemukan jawaban tersebut. Nah, itu kita harus menandai, oh ini jawaban dari pertanyaan yang ingin saya ketahui tadi. Nah, jadi dalam tahap ini pembaca berhenti sejenak setiap selesai membaca suatu bagian dan mencoba menjawab pertanyaan tentang bagian tersebut. Atau menyebutkan hal-hal penting dari bab tersebut. Nah, dan yang terakhir itu adalah review. Karena sudah mendapatkan jawaban, otomatis di situ kita harus meninjau ulang dari bacaan, oh benar nggak sih? Ini jawaban saya nggak sih dari pertanyaan yang ingin aku temukan? Nah, seperti itu. Jadi pembaca itu akan menelusuri kembali
dari judulnya, dari subjudulnya menjawab pertanyaannya tadi serta bagian-bagian penting yang menemukan pokok-pokok yang penting dalam buku tersebut. Nah, itu termasuk metode SQ3R. Nah, itu bisa digunakan di kedua penjelasan memahami buku fiksi non-fiksi ya. Itu sama saja. Nah, itu ada di halaman 208. Silahkan di situ dipelajari. Nah, kemudian, nah ini untuk struktur dari buku fiksi dan non-fiksi itu perbedaannya ada di sini, Nak. Jadi di dalam struktur ini, nah struktur karya fiksi, nah itu otomatis ada unsur intrinsiknya, ada tema, ada tokoh, latar, alur, dan sudut pandang. Karena tadi bersifat imajinatif, jadi tidak fakta ya. Beda hal dengan buku non-fiksi. Kalau non-fiksi itu adalah ilmiah. Otomatis ilmiah itu biasanya hanya berdasarkan ini, Nak. Nanti akan kita bahas di belakang. Ya, karya non-fiksi mempunyai struktur yang tidak dapat digeneralisasikan seperti karya fiksi. Nah, kan tadi cuma hanya seperti itu saja. Beda hal sama buku fiksi karena ada unsur intrinsiknya. Nah, struktur karya non-fiksi berarti bersifat sistematis atau berdasarkan penelitian atau fakta. Jadi memang sudah terstruktur itu secara sistematis. Oh, formatnya memang seperti ini, itu. Nah, kemudian untuk struktur karya non-fiksi dapat ditentukan berdasarkan teori pada suatu ilmu pengetahuan sehingga informasi yang disampaikan jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tentunya di sini karena yang tadi bersifat ilmiah non-fiksi itu, maka di situ informasinya memang harus jelas, harus logik, harus dapat dipertanggungjawabkan. Intinya adalah karya non-fiksi itu ilmiah dan di situ bisa dijadikan sandaran ilmu oleh orang lain, biasanya seperti itu. Nah, contohnya apa? Misalnya kalau kalian nanti kalau sudah kuliah itu akan menemukan yang namanya skripsi. Nah, skripsi itu biasanya akan mensitasi dari penemuan-penemuan peneliti terdahulu sebelumnya. Nah, otomatis di situ dia merujuk dan rujukannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan, harus ilmiah, harus di situ memang orang-orang yang benar-benar kompeten dan melakukan penelitian seperti itu. Biar apa terjaga kualitas atau kredibilitas hasil penelitian tersebut. Nah, ini menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi non-fiksi. Nah, kalau tadi Ustazah bilang untuk non-fiksi itu tidak bisa digeneralisasikan seperti unsur intrinsik yang ada tema, ada tokoh, ada alur, itu tidak. Bedanya di sini kalau menyajikan tanggapan pada buku fiksi non-fiksi itu yang pertama tentu daya tarik teksnya. Oh, teksnya menarik nggak sih? Ini temanya menarik nggak sih? Oh, ini ternyata terlalu berat misalnya. Anak SMP tapi disuruh baca anak kuliahan yang isinya tulisan saja, otomatis daya tariknya itu mungkin tidak terlalu interest ya atau tertarik untuk anak-anak kalangan SMP. Kemudian kebahasaan teksnya gimana sih? Oh, ini bacaan anak SD nih terlalu mudah. Nah, saya kan udah SMP. Otomatis tingkatnya harus lebih tinggi lagi. Kebahasaan teksnya seperti apa? Nah, ini ada di halaman ini. Ada di halaman 213 ya, 213. Di situ ada unsur kebahasaan fiksi, ada unsur kebahasaan karya non fiksi ya. Kalau unsur kebahasaan di sini yang dibahas itu adalah mengenai kebakuan ya. Jadi karya fiksi itu boleh menggunakan kata-kata tidak baku. Kan tadi kan bersifat imajinasi, otomatis tidak terlalu terikat ya. Tidak mungkin nanti novel isinya terlalu baku, otomatis biasanya yang baca males ya kan. Otomatis dalam novel itu biasanya bahasanya ya sederhana saja, bahasa keseharian. Misalnya itu dicampur dengan bahasa lain ya biasanya kalau penulis yang baik itu akan menggunakan ejaan yang benar. Misalnya, oh saya ingin memasukkan di situ bahasa Jawa, otomatis itu nanti akan ada di garis miring atau apa, itu sebagai penanda bahwa
itu merupakan bahasa asing. Bahasa Jawa itu juga termasuk bahasa asing ya, karena belum dimasukkan dalam bahasa Indonesia mungkin. Jadi bahasa itu kan ada yang asimilasi, ada yang campuran, ada yang kemudian direduce menjadi bahasa baru, itu ada. Kemudian kalau unsur kebahasaan karya non-fiksi. Nah, itu karya non-fiksi itu pada umumnya menggunakan ragam bahasa baku karena bersifat ilmiah. Tadi seperti udah Ustazah jelaskan di awal. Nah, itu bahasanya itu biasanya lugas mengenai teori, hasil temuan, penelitian, seperti itu. Nah, kemudian contohnya itu kata-kata khasnya itu misalnya hortikultura, stratifikasi, kondensasi kalau di sains. Nah, kalau bedanya di unsur kebahasaan karya non fiksi itu ada misalnya si jago merah dalam sekejap, rumah tua itu ludes dilahap si jago merah. Nah, seperti itu. Itu ada di buku paket kalian semua, Nak. Jadi struktur karya non fiksi. Ini yang terakhir untuk PPT-nya, baik teks fiksi maupun non-fiksi itu memuat informasi yang menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Jadi penulis yang baik itu berarti mampu menyampaikan gagasan dan informasi yang ditulisnya kepada pembaca. Oke, itu. Nah, kali ini Ustadzah ingin memberikan tugas, nanti akan Ustadzah selipkan di presensi kalian nanti di bawah deskripsi video ya. Nah, di situ nanti Ustadzah akan menyusun beberapa pertanyaan terkait buku fiksi non fiksi. Jadi silahkan nanti dibaca dulu materinya dan ada quiz di dalam Google Form-nya. Dalam Google Form di presensi. Oke? Sekian dari Ustadzah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Apabila banyak kesalahan, Ustadzah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.